Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga untuk seluruh para guru kita, dan juga kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Palestina, khususnya di jalur Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya bagi mereka, menganugerahkan mereka kesabaran dan juga keridhaan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmunya bagi kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan juga menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk terus meniti jalur dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tidak berbahagia atas musibah orang lain. Benar sampai situ, Pak? Di halaman 50. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu di wasiat yang setelahnya, di mana Sayyid Abdul Aziz menjelaskan dan Sayyid Muhammad mewasiatkan di sini, wala tulawwith lisanaka biribatin, dan aku pun berwasiat agar tidak mengotori lisanmu dengan ghibah. Sayyid Abdul Aziz berkata, karena ghibah menggunjing orang lain termasuk dosa besar dan seburuk-buruk kemaksiatan yang diposisikan setara dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala lahma akhihi fid dunya kurriba ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, maka pada hari kiamat akan didekatkan kepadanya. Fayuqala lahu, dan kemudian dikatakan kepadanya, kulhu mayyita kama akaltahu hayya wa yaklahu wa yadhijju. Makanlah mayat ini sebagaimana engkau pernah memakannya pada waktu ia hidup, kemudian dimakannya seraya menjerit ketakutan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la dari riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyid Abdul Aziz, zina merupakan perbuatan yang keji
dan dosa besar yang keharamannya disepakati dalam syariat agama samawi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa taubat dari ghibah lebih kuat penekanannya daripada taubat dari berbuat zina. Begitupun riba termasuk dosa besar dan seburuk-buruk kemaksiatan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna arbar riba istitalatul mar'i fi irdi akhihi. Sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah seseorang merusak kehormatan saudaranya. Dan telah aku jelaskan mata rantai hadis ini dalam kitab Al-Asl. Adapun ghibah termasuk perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan siksa kubur sebagaimana dalam hadis sahih. Maka wajiblah untuk menjaga diri dari dosa besar ini yang darinya bisa timbul bermacam-macam siksa. Na'udzubillah. Dan sungguh banyak manusia yang meremehkannya dewasa ini. Bahkan mereka anggap ghibah hal yang biasa mereka lakukan dan selama dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah, pembahasan ini telah sempat kita bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah ketika kita membahas tema tentang menjaga lisan. Dan di sini ditekankan kembali dalam wasiat ini bahwa ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka, tapi di belakangnya. Kalau di depannya namanya maki-maki. Ini di belakang orang tersebut atau orang tersebut tidak hadir. Di sini dijelaskan bahwa membicarakan orang lain di belakang itu sama dengan memakan dagingnya, memakan bangkai atau daging dari saudara kita tersebut. Dan kemudian di dalam hadis ini, hadis setelahnya juga dijelaskan bahwa kelak orang yang kita bicarakan di dunia itu dihadirkan dagingnya di akhirat, kemudian kita disuruh makan. Itu di akhirat seperti itu untuk hukuman orang pelaku ghibah atau menggunjing saudaranya di belakang orangnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa penekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya dosa ghibah itu ditekankan bahwa sesungguhnya seburuk-buruknya riba. Banyak kan yang membahas riba dan dosanya seperti apa. Dosa riba itu seperti berzina dengan keluarganya sendiri. Ini ditekankan bahwa ghibah lebih berat dari itu. Bahwa seburuk-buruknya riba adalah seseorang merusak kehormatan saudaranya. Merusak kehormatan saudaranya. Dan ini sekarang banyak terjadi. Ya kan, semua komentar mencari kesalahannya masing-masing. Ketika kritik itu membangun tidak apa-apa, tapi ketika menjatuhkan, menghinakan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kapan sebuah kritik atau sebuah membongkar aib orang lain itu dikatakan itu bukan ghibah? Yaitu ketika rahasia tersebut, kekurangan tersebut atau aib tersebut dibuka untuk sebuah kemaslahatan dan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Contohnya, ada A mau nikah dengan B. A mau melamar B. B ini perempuan. Kemudian keluarga perempuan ini konsultasi ke kita. Bagaimana A menurut kamu? Dan kita kenal dengan A ini bahwa nggak cocok, nggak sekufu, banyak kekurangannya begini. Kita tahu 100 kekurangannya. Kalau disebutkan 1 cukup, jangan disebutkan semua 100-100-nya. Kalau sekarang kan nggak adanya 100, disebutkan 1000. Sudah cukup, secukupnya saja untuk menyelamatkan untuk kemaslahatan. Kalau sekarang tidak. Kalau perlu semuanya bongkar-bongkar aib.
bongkar-bongkar aib. Padahal ini dosanya seperti ini. Seburuk-buruknya riba adalah seseorang yang merusak kehormatan saudaranya. Sekarang tidak ada yang menjaga kehormatan saudaranya. Bahkan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kapan? Di akhirat kelak. Ada yang bisa menutup aib di akhirat? Tidak bisa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita kisahkan juga seorang sahabat melakukan perbuatan zina, kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat baru dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengartikan kenapa kok ditolak oleh Rasulullah. Pertama ditolak, kedua ditolak, keempat ditolak, ketiga ditolak, keempat baru diterima persaksian tersebut. Para ulama mengatakan Rasulullah berharap dia tidak datang lagi kepada Rasulullah dan bertobat. Itu tandanya 1, 2, 3 Rasulullah ingin dia bertobat dan sudah ditutup aibnya. Karena Allah menutup aib tersebut. Karena Rasulullah itu seorang hakim, seorang pemimpin. Yang keempat ya sudah. Yang keempat baru dieksekusi oleh Rasulullah dan dihukum rajam. Hukum rajam itu ketika sudah terbukti seseorang melakukan perzinahan, dia ditanam, dikubur sisa kepalanya, kemudian dilempari batu kerikil sampai meninggal. Itu hukum rajam. Dirajamlah sahabat tadi. Setelah dirajam meninggal, dikuburkan. Sahabat-sahabat yang lain itu menggunjing. Oh, dia pelaku zina begini. Rasulullah marah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fulan itu taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya taubat yang dia terima itu dibagikan kepada seluruh ahli langit dan seluruh ahli bumi, lakafa, cukup kata beliau. Artinya belum tentu yang secara zahir sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, sudah dihukum, ternyata taubatnya diterima. Dan taubat orang tersebut jika dibagikan kepada seluruh ahli langit dan ahli bumi cukup. Maka jangan pernah kita menggunjing sesuatu yang menurut kita itu salah. Yang benar adalah ketika itu sebuah kemungkaran, ingkari. Kalau bisa dirubah, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari dengan hati. Dan doakan orang yang melakukan tersebut agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang ghibah atau menggunjing, agar lisan kita tidak menggunjing orang lain di belakang. Loh, sekarang kan saya nggak pakai lisan, Ustaz, pakai jempol. Sama saja. Sama saja. Kemudian wasiat selanjutnya, Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Shadiqal qauli." Aku pun berwasiat agar jujur dalam berkata. Sayyid Abdul Aziz berkata, wajib bagi seorang murid untuk senantiasa jujur dalam bertutur kata, serta menjauhi sifat bohong dan dalam berita atau informasi yang tidak bisa diperoleh keabsahannya. Dengan demikian, ia tercatat sebagai orang yang jujur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan orang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujurannya, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah keutamaan yang besar dan derajat yang mulia yang diraih orang yang jujur dalam berkata, yaitu derajat as-siddiqiyah. Jadi siddiq, jujur, tulus, itu adalah derajat ya, derajat keimanan atau derajat keihsanan seseorang dalam beragama, dan itu derajat yang sangat luhur setelah derajat kenabian. Jadi minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi derajat siddiq itu di bawah kenabian langsung. Dari itulah Syekh Muhammad bin Siddiq mewasiatkan hal yang bermanfaat bagi seorang murid dalam perjalanan suluknya. Jadi murid di sini maksudnya adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hannad bin As-Sirri dari Majma' bin Yahya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraus sidqa wa in ra'aitum fihil halakata fa inna fihin najata wajtanibu al-kadhiba wa in ra'aitum fihin najata fa inna fihil halakata." Tetap jujurlah meskipun kau dapati darinya kehancuran, sebab sungguh di dalam kejujuran ada keselamatan. Dan jauhilah bersikap bohong meskipun kau dapati darinya keselamatan, sebab sungguh dalam kebohongan ada kehancuran. Dalam riwayat Ibnu Lalin dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la takdzib wa alaika bisidqi." Janganlah berdusta, jujurlah. Fa in darraka fil ajili kana farajan fil ajili. Meskipun itu membahayakanmu dalam waktu dekat, namun ia akan menyelamatkanmu di masa yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul, dan itu sudah pasti yang sempurna, yang paling sempurna ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat as-sidqu, jujur. As-sidqu di sini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kapan? Sejak beliau kecil. Sampai kapan? Sampai beliau wafat. Ada yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai usia beliau 40 tahun. Beriman semuanya. Usia 40 tahun beliau diperintahkan untuk berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi usia 40, 41, 42, 43 kurang lebih, itu tidak ada yang tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kejujuran dan kemuliaan akhlak beliau. Sampai kemudian setelah itu Allah memerintahkan, kum fa'anzir, bangunlah dan peringatkan. Peringatkan apa? Peringatkan umatmu. Dakwahnya sudah harus terang-terangan. Rasulullah berdiri di Bukit Sofa, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku? Oh, kami percaya, tidak pernah mengingkarimu. Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa di balik gunung itu akan ada pasukan yang akan menyerang kita? Dijawab, kami akan percaya. Kemudian Rasulullah, kalau demikian saya sampaikan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian akan adanya azab setelah ini. Azab apa? Azab dunia dan juga azab akhirat. Setelah itu apa? Bahwa saya adalah Rasulullah. Dijawab oleh Abu Lahab, tabban laka sairul yaumi ya Muhammad. Celakalah kamu sepanjang hari ini wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Hanya karena ini kamu mengumpulkan kami. Loh, ini gimana? Sebelumnya percaya, setelah Rasulullah declare bahwa beliau Rasul, nggak percaya. Sebelumnya kan percaya. Bahkan nanti kalau kita lihat Rasulullah hijrah itu, beliau masih banyak barang-barang titipan orang Quraisy ke Rasulullah. Itu bagaimana? Nggak dipercaya, tidak diyakini, tapi masih nitip barang. Dan dikembalikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini kejujuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Artinya kejujuran, Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kepada kejujuran meskipun di dalamnya ada kebinasaan. Karena apa? Karena sesungguhnya kelak dia akan memberikan keselamatan. Sedangkan dusta itu kebalikannya. Dusta itu kebalikannya. Maka kami ketika dulu mondok itu ditekankan untuk jujur. Kenapa? Kalau di pondok, di sekolah yang kecil, lingkupnya kecil, ketika ada anak yang berbohong akan dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena kejujuran itu penting. Dan dia hanya berdusta di lingkup masyarakat kecil, yaitu madrasah, yaitu sekolah. Tidak terbayang kalau nanti dia tidak jujur tapi ada di masyarakat langsung. Hukumannya bisa dipukuli, bisa dihakimi massa, bisa semuanya. Karena apa? Karena itu sudah di masyarakat. Tapi kalau di madrasah itu pendidikan. Itu bentuknya pendidikan. Maka kita sekarang yang sudah hidup di masyarakat harus berpegang kepada kejujuran ini. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jujur bagaimana? Rasulullah diembargo. Jadi setelah dakwah terang-terangan di lobi nggak bisa. Ditawari dunia tidak mau. Ditawari suruh nikah dengan wanita yang paling cantik dari kabilah-kabilah Quraisy, nggak mau Rasulullah. Dikasih seluruh harta mereka, nggak mau. Diminta gantian itu apa? Gantian nyembah. Jadi hari ini nyembah Allah, besok nyembah berhala mereka gitu. Jadi gantianlah Muhammad gitu. Rasulullah nggak mau. Turunlah qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya apa? Akhirnya diembargo Rasulullah. Jadi keturunan Bani Abdul Muttalib itu diembargo. Tidak ada yang boleh berinteraksi, bahkan makan dari daun-daunan, rerumputan itu pernah dimakan oleh Rasulullah dan umat Islam ketika itu. Demi apa? Demi kejujuran itu tadi. Menyampaikan apa yang benar-benar beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah itu kafir Quraisy itu memiliki kesepakatan untuk mengembargo Rasulullah. Rasulullah didatangi malaikat Jibril kalau apa? Kertas tempat menulis kesepakatan yang digantung di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Sudah dimakan rayap dan habis. Tinggal sisa nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja yang tertulis di sana. Artinya apa? Artinya wahyu ini dari Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sang paman Abu Thalib apa yang terjadi. Sang paman mengatakan apa? Ini dari Tuhanmu wahai Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib belum beriman. Iya benar dari Tuhanku. Kemudian dia mendatangi Quraisy menyampaikan itu. Menyampaikan apa? Coba kamu lihat kertas perjanjian yang kamu tulis untuk mengembargo kami. Kalau itu tidak ada dan sudah dimakan rayap, dan itu yang disampaikan Muhammad dari Tuhannya. Tapi kalau itu masih utuh, maka akan saya serahkan Muhammad kepada kalian. Dibuka, habis sudah. Jadi Rasulullah jujur. Tapi mereka tidak menerima kejujuran. Tidak menerima kejujuran, tidak menerima kebenaran. Maka inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada apa? Kepada keselamatan. Dan ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tema yang ketiga dari wasiat Sayyid Abdul Aziz yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, bari'an minal jahdi wal hauli. Aku pun berwasiat agar dapat terbebas dari daya dan upaya. Saya izin minum dulu. Aku pun berwasiat agar dapat terbebas dari daya dan upaya.
Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab membebaskan diri dari daya dan upaya merupakan salah satu dari perbendaharaan surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Qul la haula wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sayyid Abdul Aziz kembali berkata, kalimat la haula wa la quwata illa billah menjadi salah satu dari perbendaharaan surga, sebab dengan pembebasan diri dari daya dan upaya bisa menenteramkan hati dari kegundahan dan kegelisahan, serta dapat menjadikan jiwa nyaman dan damai meski tertimpa kesusahan. Karena orang yang telah melepaskan diri dari daya dan upaya saat tertimpa suatu perkara atau musibah, secara tidak langsung telah mengembalikan perkara yang menimpanya kepada Zat yang Maha Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Maha memiliki daya dan upaya. Dengan demikian hati orang tersebut merasa nyaman sebab telah menghilangkan kegundahan dan kegelisahannya. Dengan begitu ia telah serupakan keadaannya seperti keadaan penduduk sorga, yaitu tentram dan tidak mengalami kegundahan dan kegelisahan. Inilah makna daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Berbeda dengan orang yang merasa bahwa daya dan upaya merupakan miliknya, ia akan selalu dalam kegundahan, kegelisahan, dan kerisauan saat berhadapan dengan ketentuan dan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah la haula wa la quwata illa billah itu cukup diucapkan saja kemudian sudah cukup selesai semuanya? Tidak. Ini mengucapkannya dari mana? Dari hati dan penuh penghayatan dan penuh pemahaman. Bahwa apa? Bahwa seluruh daya dan upaya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sempurna Rasulullah. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, penutup dari seluruh para rasul dan nabi, Rasulullah hanya menunggu perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Itu maksudnya Rasulullah sendiri yang menginginkan itu? Bukan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membimbing Rasulullah langsung. Setelah itu diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Naik ke Bukit Sofa tadi, perintahnya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melaksanakan atau tidak? Melaksanakan. Tahu hasilnya? Tahu tidak Rasulullah hasilnya? Bahwa akan ditolak oleh umatnya? Tidak. Setelah terjadi Rasulullah tahu, Rasulullah faham, dan Rasulullah sudah mengerti konsekuensi dari dakwah tersebut. Kalau kita nabinya, ini gimana sih suruh dakwah terang-terangan kok mayoritasnya malah gak beriman? Allah salah ini memerintahkan salah. Saya. Allah yang salah akhirnya. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah tidak. Ini perintahnya Allah, harus dilaksanakan. Daya dan upaya milik siapa? Milik Allah. Mungkin tidak Allah salah memerintahkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Sholat 5 waktu, kita kan diperintahkan. Mungkin gak Allah salah? Oh enggak, gak mungkin salah. Maka kalau ada orang mengatakan, oh salah itu 5 waktu, 3 waktu yang benar, itu kan, oh saya lagi capek gitu kan, itu salah kita itu. Kalau seperti itu artinya tidak mungkin Allah tidak memerintahkan kemudian tidak ada maksud yang akan dicapai. Itu tidak mungkin. Maka setelah itu Rasulullah ditolak oleh mayoritas Quraisy.
Mayoritas kabilah Arab itu menolak Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasulullah ketika itu? Saya perangi? Tidak. Ditawari harta sudah selesai itu. Rasulullah tidak mau. Kemudian siksaan-siksaan terus sampai hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu kan karena siksaan, karena tekanan dari kafir Quraisy. Di sini apa maksudnya? Rasulullah menumpukan semuanya daya upaya itu dari Allah. Rasulullah mengatakan, maka setelah ini saya hanya akan bersabar menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun di Makkah? 13 tahun. 13 tahun bertahan. Bisa kita bertahan dalam kondisi seperti itu 13 tahun? Sulit sekali. Pasti sudah hijrah. Sekarang saja saudara-saudara kita di Palestina itu, kenapa kok masih menetap di sana? Enggak hijrah saja. Enak saja kalau tanah-tanah kita disuruh hijrah itu gimana? Gitu. Loh, kita tanah kita di sini loh diambil orang, kita gugat-gugatan. Maka itu kesabaran. Di sini itu daya upaya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak Nabi Muhammad terbunuh ketika itu? Secara logika mungkin, tapi secara keyakinan tidak mungkin, karena Allah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Maka di sini daya upaya dari siapa? Dari Rasulullah atau dari Allah? Dari Allah. Maka banyak mujizat-mujizat yang keluar. Itu karena apa? Daya upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan ke Taif, cari bantuan ke Taif. Dilaksanakan oleh Rasulullah, dilaksanakan karena itu bentuknya perintah. Diterima di Taif, tidak dilempar batu, diusir. Karena apa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru datang sahabat Ansor, ada yang haji. Oh, kenal dengan Rasulullah. Kok sama dengan yang diceritakan oleh Yahudi-Yahudi di Madinah? Yahudi itu doktrinnya bahwa apa? Akan datang nanti seorang nabi akhir zaman. Kalau nabi ini muncul, kalian akan kami bunuh, kalian akan kami bantai. Kami yang akan berkuasa bersama dengan nabi ini. Tanda-tandanya ada di Nabi Muhammad. Kata orang-orang Ansar ketika itu, oh jangan sampai keduluan Yahudi nih yang beriman. Ini tanda-tandanya cocok ini. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad, membaiat Nabi Muhammad. Sampailah cerita itu kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Loh, kok dari keturunannya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak? Kita tidak terbayang, mereka sekarang saja seperti itu. Kok pengennya Nabi akhir zaman dari keturunan mereka itu sekarang saja seperti ini. Sombongnya Masya Allah, angkuhnya Masya Allah. Gak kebayang kalau Nabi Muhammad dari jalur mereka. Dan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan itu datangnya dari Allah, dari yang tidak dikira, tidak sesuai dengan perhitungan kita. Sedangkan apa maksud dari ujian-ujian tadi? Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, mayoritasnya tidak beriman. Itu seleksi. Allah menyeleksi umatnya. Dari beriman kepada Nabi Muhammad, yakin meletakkan Hajar Aswad, ya kan? Laki-laki yang pertama kali masuk ke Baitullah, itulah yang akan meletakkan Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah di usia 35 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang, mereka sepakat semuanya. Sampai usia 40 tahun, 43 tahun, mereka masih bangga dengan Nabi Muhammad. Setelah berdakwah, mayoritasnya langsung tidak beriman. Ini kan seleksi. Sampai sisa sedikit, didakwahi terus oleh Nabi Muhammad. 13 tahun tidak beriman, datang dari luar beriman. Setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah pindah. Pindahnya pun karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa orang sampai di pertigaan Rasulullah baru berangkat sudah kangen ke Makkah? Itu kan artinya manusiawi. Cinta kepada kampung halaman itu manusiawi. Setelah itu apa? Setelah itu Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Muhammad. Terus berproses itu. Berproses, melihat proses, menikmati proses. Kalau kita kan hitung-hitungan kita. Akhirnya apa? Akhirnya perhitungan kita tidak terjadi, galau kita. Di sini dikatakan tidak tenang, gundah, gelisah. Karena apa? Karena hitung-hitungan kita, bukan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang kadang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tidak terkabul, diberikan yang lain. Entah yang lain itu di bawah dari apa yang dia minta atau di atas yang dia minta. Maka ketika doanya tidak terkabul, itu artinya Allah sudah memilihkan sesuatu yang berbeda dengan yang dia minta, dan dia lebih menikmati itu. Kenapa? Karena itu pilihan Allah, bukan pilihanku. Jadi ditolak malah dia tahu itu pilihan Allah. Kalau kita kan enggak. Kadang kalau kita ditolak, permohonan kita ditolak, Allahnya yang salah. Ini Allah mana ini? Jangan-jangan enggak ada Allah. Ini daya upaya. Daya upaya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Sehingga kalau itu kita yakini, itu kita fahami, maka akan melahirkan ketenangan dan kesyukuran. Dan kalau itu bentuknya musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang lulus ujian. Tidak seperti orang-orang Quraisy yang sudah terseleksi sendiri, itu tersingkirkan sendiri dari minoritas yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbeda kualitas orang yang beriman ketika di Mekah, sejak di Mekah dan sejak di Madinah. Maka beda kualitasnya antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Dua-duanya itu saling menguatkan mereka. Dan setelah itu apa? Ada yang beriman setelah Fathu Makkah, beda lagi. Tapi ya sudah, mereka sudah sahabat, sudah alhamdulillah. Artinya mereka masih lebih baik dari kita. Karena apa? Karena kita nggak bertemu Rasulullah. Jauh kita jaraknya dengan Rasulullah. Kalau dekat akan sedikit perselisihan antara kita karena ada Rasulullah. Maka disinilah letak apa? Letak daya upaya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Bukan milik kita. Sehingga kemudian bagaimana meletakkan daya upaya tersebut agar kita tetap berusaha? Allah, kita harus membedakan. Ala lahul khalqu wal amru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik dari al-khalqu. Al-khalqu itu penciptaan, menciptakan. Itu Allah pemiliknya. Wal amru, dan Allah juga memiliki perintah. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Memerintahkan kita untuk hidup, kan? Ada yang minta hidup kepada Allah. Ya Allah, saya hidupkan saya, lahirkan saya di Joglo gitu, kan? Enggak ada. Itu sudah Allah artinya yang menghidupkan kita, menciptakan kita. Setelah kita hidup, kita dewasa, diberikan akal, artinya kita diminta oleh Allah untuk hidup. Dengan apa? Dengan panduan. Panduannya Al-Quran, penjelasannya hadis, atau Nabi Muhammad penjelasannya. Ini kan kita membahas daya upaya, contohnya Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Setelah kita memiliki logika, akal, dewasa, dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita mikir sendiri, lupa sama yang memberikan. Lupa kepada yang menganugerahkan ilmu dan akal tersebut. Setelah itu kita hitung-hitungan, berusaha begini-begini, tidak sesuai dengan perhitungan kita. Kita lupa bahwa yang menciptakan hasil itu Allah, bukan usaha kita. Ala lahul khalqu.
Sungguh Allah lah yang memiliki, sang pemilik apa? Al-khalqu, ciptaan. Hasil itu ciptaannya siapa? Ciptaan kita atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Tugas kita melaksanakan perintah. Perintah kita hidup. Punya keluarga ya berusaha untuk menghidupi keluarga. Punya tugas ya dilaksanakan amanahnya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur, amanah. Punya ilmu, sampaikan. Punya kemampuan, lakukan kemampuan itu. Profesional. Nanti Allah yang akan memberikan rezekinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi hasilnya itu Allah yang menciptakan, bukan kita. Kita hanya diperintahkan. Rasulullah sudah contoh yang paling sempurna untuk itu. Apakah Rasulullah itu enak saja? Sudah dakwah terang-terangan, beriman semuanya Quraisy. Wah, enak kalau kayak gitu. Enak kalau apa Allah tidak mampu menjadikan Quraisy semuanya beriman? Mampu sekali. Tidak diciptakan saja mampu. Dibinasakan saja mampu. Apalagi hanya membuat mereka beriman. Itu seleksi. Jadi tugas kita melaksanakan perintah. Hasilnya Allah yang menciptakan, bukan kita. Artinya itu daya upayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap hamba sesuai dengan tujuan penciptaannya semula. Ya. Maka di hadis dijelaskan bahwa apa? Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena takdir itu sudah diangkat dan tintanya sudah kering. Jadi kita semua yang ada di sini sudah, Allah itu sudah tahu ujungnya. Kamu ahli sorga atau ahli neraka? Allah yang tahu. Kita ditutup dari pengetahuan itu. Kenapa ditutup? Agar kita berusaha. Kira-kira kalau sudah ditakdirkan seseorang masuk neraka, Allah akan memudahkan jalan ke neraka atau ke surga? Ke neraka. Kalau dia ahli surga, akan dimudahkan datang ke surga atau ke neraka? Ke surga. Maka yang dilakukan seseorang di dunia itu Allah lah yang menjadikannya mudah untuk sampai kepada tujuan akhirnya. Tapi tujuan akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau kita sudah tahu bahwa kita ahli neraka. Apa yang kita lakukan sekarang? Mustahil kerja. Paling duduk di Masjid Al-Ikhlas, kalau perlu jadi imam terus. Kenapa? Karena imam lebih besar lagi pahalanya gitu kan. Agar apa? Agar merubah yang sudah ditetapkan. Itu yang terjadi. Maka ada ceritanya umatnya Nabi Nuh. Ibu-ibu nangis. Kenapa nangis? Anaknya meninggal usia 400 tahun. Jadi meninggal usia 400 tahun. Kenapa? Dia masih muda. Kita tahu Nabi Nuh usianya 950-an. 950-an tahun. Nangis anaknya 400 tahun. Kemudian dijawab oleh Nabi Nuh. Kamu tahu tidak? Nanti akan datang umat yang usianya itu enggak lebih dari 60 tahun. Nabi Muhammad usianya berapa? 63 tahun. Kurang lebih. Bagaimana kamu kalau jadi umat itu, katanya? Oh, kalau saya jadi umat itu usia cuma 63 tahun, saya nggak akan makan, nggak akan apa, pokoknya ibadah terus selama 63 tahun. Dia nangisi anaknya yang usianya 400 tahun. Dan kita ini umat pilihan karena menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Banyak bonus-bonusnya. Sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sholat sendiri berbeda dengan sholat jamaah. Dan seluruh kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berapa kali? Sampai 70 atau 700? Dan itu cuma angka. Angka itu masa Allah dibatasi?
Tidak, Allah itu mengatakan berlipat-lipat itu aku bisa melipatkan berkali-kali lipat yang tidak ada batasannya. Maka disinilah daya upaya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya di sini adalah ahli sorga, sehingga kemudian bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengistiqomahkan kita untuk berjalan di atas jalan ilmu, menghadapi kehidupan kita dengan ilmu, dan juga meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Baik. Bagaimana ketika ada orang bertanya, membicarakan tentang saudara kita dan membicarakan kekurangannya dengan maksud agar kita tidak seperti itu, agar kita tidak seperti itu. Sesuai dengan yang tadi. Pertama, yang kita lakukan adalah pengingkaran kita itu atas perbuatannya. Pengingkaran kita atas perbuatannya, bukan atas orangnya. Analoginya begini, ketika ada seorang dokter spesialis kulit, dia tetangga kita, kemudian kita konsultasi ke dia karena kita punya penyakit kulit. Kemudian dokter tersebut mengatakan, kamu jangan seperti orang itu ya, orang itu kotor loh, makannya begini-begini, di rumahnya kotor, nggak bersih begini, akhirnya dia punya penyakit kulit. Di mana penyakit kulitnya? Di sini. Di mana? Di kakinya, di dekat lututnya. Besar itu, gatal-gatalnya gitu kan, sampai ada ulat-ulatnya begini. Dijelaskan oleh dokter itu. Kepada siapa? Kepada tetangganya juga. Akhirnya tetangganya ngomong, gitu kan, kamu punya penyakit kulit ya di sana karena kamu jorok gitu. Apakah itu etis? Enggak etis, itu jauh dari akhlak. Maka ketika membicarakan kesalahan orang lain, jangan disebut namanya, sebut perbuatannya. Kalau dalam dunia jurnalis apa? Pakai inisial. Ya kan? Pakai inisial. Inisial itu sudah ada di dalam hadis. Maka ketika kita membahas kesalahan-kesalahan para sahabat, ada itu di hadis, tapi nama sahabatnya tidak ada. Seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Siapa laki-laki ini? Kita cari gak ketemu. Coba pemilik onta, yang ontanya dipekerjakan, yang pernah sering kita ceritakan di sini. Kemudian ontanya curhat ke Rasulullah. Rasulullah, saya dipekerjakan di siang hari tapi nggak pernah dikasih makan. Itu kami cari itu. Siapa pemilik onta ini? Keterangannya cuma seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Siapa pemilik onta itu? Nggak ada, cuma seperti itu saja. Artinya sahabat pun ketika meriwayatkan dirahasiakan orangnya. Itu akhlaknya sahabat yang dicontohkan. Artinya mencontoh dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau kita duduk kan tidak. Tahu nggak bapak itu? Tahu nggak ibu itu? Nggak usah disebut, gitu kan? Ada orang begini, nah gitu kan enak, gitu enak. Karena apa? Yang disebutkan kesalahannya bukan orangnya, itu akhlak, gitu kan? Akhlak. Jadi dalam kedokteran seperti itu, gitu kan? Dalam fatwa juga seperti itu. Jadi seorang ulama ditanya tentang hukum, konsultasi hukum, permasalahan keluarga, permasalahan ini, permasalahan itu, semua konsultasi syariat itu bertanyanya ke mufti, ke ulama, ke kiai, ke buya, ke muallim. Itu ulamanya tidak boleh menceritakan orangnya.
Hanya boleh diceritakan permasalahannya dan solusinya ketika ingin memberikan pelajaran kepada orang lain. Gitu. Kesalahan kita nyebut merek, gitu kan. Kalau sudah nyebut merek, wah dituntut. Kalau dituntut di dunia enak, dituntut di akhirat. Kalau dituntut di akhirat nanti kan enak jawabnya. Oh saya nggak nyebut inisial kok. Inisialnya juga tak salahkan. Harusnya A, saya sebutkan Z. Kenapa? Karena kita fokus kepada nilai, gitu kan? Fokus kepada substansi. Kata siapa itu yang ngomong substansi? Substansinya, gitu kan? Bukan kepada personalnya. Gitu kan? Bukan kepada personalnya. Maka disinilah letak kita tidak boleh membenci personal, tapi kita membenci perbuatan. Gitu kan? Kita tidak boleh mengingkari orang yang melakukan kemungkaran, bukan, tapi kemungkarannya yang kita ingkari. Karena orangnya itu bisa jadi sudah mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan itu. Sedangkan kita menggunjingnya. Wah, enak dia dapat pahala, taubat dapat. Kita. Maka sahabat mencontohkan seperti itu. Jadi ketika membicarakan sebuah kesalahan, jangan disebut mereknya. Disebut kesalahannya saja. Gitu kan? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut merek. Dia kesannya ya istilah katakan dua jenis. Ada yang share kebaikan untuk pemiliknya dia share keburukan lawannya gitu. Itu gimana? Jadi kayak lawannya gitu. Itu terjadi di mana-mana. Hal-hal seperti itu. Hal seperti itu terjadi di mana-mana, ya. Hal seperti itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Tidak hanya di dunia capres pencapresan politik itu, tidak hanya di dunia itu. Bahkan di masjid. Bahkan di madrasah. Bahkan di universitas. Bahkan di keluarga. Bukankah anak kita, kalau kita punya anak 1, 2, 3, tiga-tiganya punya cara untuk caper kan? Ada anak kita seperti itu. Bahkan kadang anak kita salah satunya anak saya yang pertama. Adiknya 2, adiknya ini kelas 1 SD, satunya lagi masih TK. Dalam satu momen saya kasih mereka 100 ribu. Kakaknya nangis marah-marah. Padahal saya membuat seperti itu sengaja. Karena apa? Karena saya ingin mendidik kakaknya yang pertama ini. Terus dia, "Buya pilih kasih. Begini. Wah, sudah ngeritik." Anak sekarang kan begitu. Ngeritik. Saya jawab, "Kamu punya kebutuhan apa?" Saya tanya, "Adikmu yang kecil dibelikan sepatu enggak kemarin?" "Enggak," katanya. Ya sudah, kalau kayak gitu mau disamakan, tak samakan sama adikmu nanti kebutuhanmu, gitu kan. "Oh enggak usah, kebutuhan saya lebih besar dari mereka," katanya. Begitu. Jadi kadang di dunia kritik mengkritik itu biasa seperti itu. Di mana-mana, di yayasan, di semuanya ada. Pertanyaannya cuma satu. Dia melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala atau untuk membesarkan dirinya? Itu pertanyaan. Itu tasawuf. Tasawuf itu seperti itu. Ketika mengkritik lawan itu karena Allah atau karena bukan? Atau karena dirinya? Itu kan disampaikan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Itu karena Allah atau karena bukan karena Allah. Tapi di sini kacamata seperti ini, kacamata tasawuf itu bukan kita gunakan untuk melihat orang lain, bukan. Tapi untuk melihat diri kita sendiri. Gitu. Untuk melihat diri kita sendiri. Kecuali kita mursyid, kecuali kita muallim, kecuali kita guru besar, gitu kan, yang punya banyak murid yang butuh bimbingan, gitu kan. Kan karena sekarang enggak, kalau dunia politik semuanya mursyid.
Semuanya mursyid, semuanya menilai, semuanya mengkritik gitu kan. Maka saran saya, daripada merusak hati gitu kan, tentukan pilihan sesuai dengan ilmu yang kita miliki gitu kan. Sudah pegang pilihan itu, nggak usah ngomong, udah diem gitu kan. Daripada nutup mata hati kita, udah selesai. Gitu. Kita sudah punya pilihan, sudah selesai. Kita sudah punya pilihan, sudah selesai gitu kan. Nggak usah berdebat, nggak usah begini gitu kan. Kalau ngajak diskusi sudah selesai. Jadi lebih baiknya apa? Itu untuk membersihkan hati gitu kan. Jadi yang kurang itu adalah kita tidak introspeksi melihat ke diri kita gitu kan. Kritik mengkritik itu karena apa gitu. Terkadang kita lebih baik diam daripada kita berdiskusi tapi hanya untuk membesarkan diri kita, merasa kita benar, merasa begini, itu tidak baik lah. Itu tidak baik. Dan terkadang kita terpancing dengan itu. Dan terpancing itu manusiawi, gitu kan. Yang tidak manusiawi adalah ketika terpancing dia marah terus, kemudian ini terus, berarti sudah sama itu. Gitu kan. Itu sudah sama. Gitu kan. Sudah. Sama itu. Artinya biar apa? Biar kita hal seperti itu enggak perlu dipikir berat-berat, gitu. Tidak perlu dipikir berat-berat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.